Sekarang mari kita lihat hubungan antara Bapa Yesus dengan Roh Kudus. Bagaimana sih hubungan mereka dalam ketritunggalan? Pertama, kita melihat Allah Bapa itu adalah sumber. Dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6a, Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu. Kemudian Yesus adalah firman yang keluar dan datang dari Bapa. Yohanes 1, pada mulanya firman, firman itu adalah Allah. Kemudian firman telah menjadi manusia. Dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Itu kan. Kemudian Yohanes 16 ayat 7-8, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa. Ayat 28. Jadi Yesus datang dari Allah, keluar dari Bapa gitu. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kemudian Roh Kudus juga keluar dari Bapa. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Saudara, ada sejarah kelam akibat ayat ini. Karena gereja Barat waktu itu kemudian mengajarkan bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Jadi kata dan anak ini ditolak oleh gereja Timur. Gereja Timur cuma bilang bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa. Tetapi mungkin gereja Barat mempertimbangkan ayat-ayat lain dan bilang keluar dari Bapa dan Anak. Akhirnya tahun 1059 gereja Barat dan gereja Timur itu berpisah. Dan ketika berpisah, kerajaan Bizantium itu, ya, kerajaan Yunani yang kemudian juga menjajah termasuk sampai ke Mesir sana, daerah-daerah Kristen itu kayak Belanda dulu lah datang. Perlakuan mereka juga yang begitu kasar kayak Belanda dulu lah ya. Jadi orang-orang Kristen tapi bukan orang-orang lahir baru. Akhirnya orang-orang Kristen di Mesir sana demi untuk menghadapi Bizantium yang seringkali kejam, maka pasukan Muhammad datang dan menawarkan pertolongan. Sebenarnya mereka pertama tolak, ya. Mereka meminta, mereka terima dalam arti gini, pertama pasukan Muhammad bahwa mereka mungkin dapat membantu. Tapi lama kelamaan pasukan Muhammad dapat mengalahkan Turki, ya, dan akhirnya mereka menguasai Afrika Utara. Itu pusat dari kekristenan ya di Alexandria, kemudian daerah Syria, Damaskus, Turki dikuasai oleh pasukan Islam. Nah, pada waktu Islam sudah mulai menekan, gereja Timur minta bantuan pada gereja Barat pusat Roma. Tetapi syarat yang diajukan oleh gereja Roma adalah terima dulu rumusan Kudus keluar dari Bapa dan Anak. Tetapi gereja Timur menolak dan katakan walaupun kami mati, kami tidak akan menerima itu. Dan akhirnya pasukan Islam dapat menguasai wilayah-wilayah kekristenan Timur. Roma hanya gara-gara istilah itu dia tidak mau untuk menolong ya saudara-saudaranya di daerah Timur. Dan akhirnya sekarang menjadi pusat agama Islam di tempat-tempat itu. Nah, ini tentu satu penyesalan bagi kita ya sejarah kelam itu. Namun ada satu hal yang kita bisa lihat dari sana bagi orang-orang Kristen zaman dulu, doktrin itu sangat penting. Sehingga mereka mempertaruhkan nyawa seperti gereja Timur tidak mau tunduk kepada Roma, tetapi akhirnya mereka tidak juga dapat berbuat apa-apa. Sebagian mati, tapi sebagian tunduk untuk jadi mualaf. Nah, jadi ya itu nanti bahan diskusi lah. Tetapi ayat ini mengatakan Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kemudian Allah, yaitu Bapa, adalah sumber dari firman dan Roh. Karena itu hakikat firman adalah firman-Nya Allah. Hakikat Roh adalah Roh-Nya Allah. Firman dan Roh diam bersama-sama di dalam Bapa sejak kekekalan. Inilah keesaan Allah. Dan rumusan ini biasa dipakai oleh gereja Timur memang. Tapi saya kira
Ini untuk menghindarkan salah kaprah dari orang luar, ya, salah kaprah dari orang luar yang seringkali menganggap mungkin Yesus adalah Allah sendiri, Bapa adalah Allah sendiri, Roh Kudus adalah Allah sendiri, sehingga ini ada 3 Allah yang kemudian bergabung. Padahal tidak seperti itu. Hubungan keesaan mereka terlihat dari hakikat dari firman, itu adalah firman-Nya Allah. Allah sebagai sumber. Maka Allah itu ada firman-Nya. Allah ada rohnya. Tidak mungkin Allah tidak punya firman. Kalau Allah tidak punya firman, maka dia bisu. Allah punya roh. Sebab kalau Allah tidak punya roh, dia jadi almarhum. Maka Allah punya firman, Allah punya roh. Itulah kesatuan, keesaan. Namun yang uniknya, yang kita tidak mampu jangkau dengan otak kita, dengan logika kita, bahwa Allah yang esa ini, ternyata firman itu adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Roh adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Disitulah Allah Wahbar. Disitulah Allah Maha Besar. Disitulah Allah yang memang tidak mungkin dapat kita jangkau dengan pikiran kita. Tetapi kita bisa melihat rumusan Alkitab bahwa firman keluar dari Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa. Dan ketiganya adalah satu. Tetapi mereka dapat dibedakan walaupun tidak dapat dipisahkan. Mereka setara dalam kemuliaan, tetapi secara secara ordo, Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Itu secara ordo kita lihat. Tetapi ketiganya sama rata. Jadi dibedakan antara kedudukan dan ordo. Kalau kedudukan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Tetapi secara ordo, Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Nah, pada zaman Bapak Gereja abad kedua, tokoh gereja pada waktu itu, Bapak Gereja terkenal, tapi kemudian dia akhirnya dinyatakan sebagai bidat. Tapi banyak sumbangsinya dalam kekristenan awal juga. Origenes ya. Origenes. Nah, dia dianggap salah kaprah, menganggap Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bicara tentang kedudukan. Tetapi pada karyanya yang lain, ada yang melihat karyanya Origenes yang lain, menganggap bahwa secara ontologis ketiga pribadi itu sejajar. Nah, memang ini karya dokumen tua ya, sehingga masih menjadi perdebatan. Nah, ketika Origenes menganggap bahwa secara keberadaan itu Bapa lebih tinggi dari Yesus, Yesus lebih tinggi dari Roh Kudus, maka bapak-bapak gereja pada masa itu mencap dia sebagai sesat, tidak sesuai dengan ajaran para rasul. Namun ada karya dia yang baru ditemukan pada bagian lain, dalam bukunya yang lain, dia membicarakan tentang kedudukan secara ontologis dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi gini, secara ontologis, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu setara. Secara fungsional, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu ordonya berbeda, susunannya berbeda, urutannya berbeda. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Tidak pernah terbalik. Tidak pernah Yesus mengutus Bapa atau Roh Kudus mengutus Yesus. Tetapi secara ontologis, keberadaan mereka itu hakikatnya Allah. Nah, mungkin salah satu ilustrasi yang dapat saya juga berikan seperti ini. Kalau Bapak yang ada di sini ya, Bapak Doni, ya, saya contohkan Bapak Doni ya. Kalau Bapak Doni itu hakikatnya satu, yaitu manusia, dan pribadinya satu. Kalau Bapak Roni Sibarani, hakikatnya satu, yaitu manusia, dan pribadinya satu. Bapak Pratang, hakikatnya satu, pribadinya satu. Dan semua kita manusia, hakikat kita satu, pribadi kita satu. Tetapi Allah unik. Dan kalau Allah itu unik, tentu kita tidak perlu heran. Nah, namanya dia Allah. Allah itu satu hakikatnya, tapi tiga pribadinya. Nah, disitulah keunikan. Karena itu ada yang saya sempat baca tadi, tugas yang masuk,
menanyakan dengan mengumpamakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, mungkin kalau dalam dunia misi untuk awal pendekatan kepada Islam, boleh-boleh saja ada 3 unsur menjadi satu. Tetapi ingat, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan 3 unsur seperti tubuh, jiwa, roh ya, tapi itu 3 pribadi yang berbeda. Bahkan juga bukan 3 peran ya, bukan 3 peran. Tadi ada yang bertanya apakah 3 peran. Nah, ini top sekali penjelasan 3 peran karena mudah sekali ditangkap. Ketika ada di kampus saya dosen, ketika di gereja saya gembala, ketika di rumah saya ayah. Tapi pribadi saya hanya satu. Sebagai bapak, ayah, sebagai dosen, sebagai gembala. Bukan begitu Allah di dalam Alkitab. Memang firman-Nya itu pribadi sendiri. Rohnya pribadi sendiri. Tetapi firman dan roh itu keluar dari Bapa. Dan sejak dalam kekekalan, mereka ada bersama-sama. Karena itu kalau Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah. Dalam terjemahan lain, firman bersama-sama di dalam Allah. Ada terjemahan begitu. Artinya firman adalah hakikatnya Allah. Roh Kudus juga hakikatnya adalah Allah. Meskipun itu 3 pribadi berbeda. Dan tentu kita harus bersyukur dan kita harus sujud kepada Allah Tritunggal. Oleh karena apa? Karena Dia maha besar. Kalau Allah hanya dapat kita hitung-hitung di otak kita, bahkan oleh anak SD pun dapat melakukannya. Ya, Allah kecil, Allah yang hanya mampu dinalar oleh logika manusia. Tapi Allah kita adalah Allah yang melampaui akal, yang tidak mungkin dapat kita pahami secara tuntas. Karena Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang misterius. Nah, oleh karena itu keesaan Allah dalam Alkitab adalah keesaan yang trinitarian. Monoteisme trinitarian. Dalam ajaran monoteisme, keesaan Allah, ada yang trinitarian, ada yang unitarian. Unitarian kayak Islam, kayak Oneness Pentekostal, kayak Sabelian, kayak modalisme, semua itu unitarian, satu pribadi saja. Tetapi ada yang trinitarian, ya seperti ajaran bapak-bapak gereja. Monoteisme tapi trinitarian. Kalau ajaran Arianisme lebih cenderung dia itu politeisme. Karena Bapa itu Allah sendiri, Anak itu Allah sendiri. Walaupun dia Allah yang diciptakan, tapi dia tidak sehakikat dengan Bapa. Kalau Yesus tidak sehakikat dengan Bapa, berarti dia Allah yang lain. Berarti politeisme itu. Karena itu Arianisme yang muncul abad permulaan, tokohnya Arius, itu bukan monoteisme, tapi dia lebih cenderung ke politeisme. Dia juga bukan unitarian sebenarnya, tapi lebih cenderung dia adalah politeisme. Ada pribadi, kealahan Allah yang lebih dari satu. Ada 2 Allah lah minimal, yaitu Bapa dan Roh Kudus. Itu Arius ya, dan itu sudah ditolak oleh Bapak gereja sejak awal. Oke, buka ruang tanya jawab lagi, silakan. Saya Pak. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak mengenai ilustrasi Allah Tritunggal. Memang ilustrasi bukan firman Tuhan, Ya. tapi ilustrasi juga bisa menolong untuk memahami tentang Allah Tritunggal yang biasanya kita sampaikan di tengah-tengah jemaat. Gitu Pak. Mungkin saya meminta penjelasan dari Bapak, mungkin ada ilustrasi atau tambahan begitu untuk menyampaikan secara sesederhana mungkin agar mudah untuk dipahami. Terima kasih Pak. Oh ya, jadi benar seperti kata Pak Harmoyo, yang namanya ilustrasi dia mungkin hanya menjelaskan satu aspek aja dan tidak menjelaskan semua hal. Kemudian ilustrasi tidak ada yang persis sama dengan Allah itu. Dalam Yesaya, dengan apakah kamu menyamakan aku? Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Tetapi ilustrasi mungkin dapat menolong, seperti tadi sudah dikatakan Pak Harmoyo. Nah, ada Bapak gereja yang pernah menggunakan ilustrasi matahari memang. Jadi benda matahari ada jauh di
ruang angkasa sana, ya, yang kita tidak mungkin lihat. Tetapi kita bisa lihat karena ada sinarnya. Waktu kita bicara sinar matahari, kita sama dengan membicarakan matahari. Misalnya gini, nah pergi berjemur di matahari. Tentu yang dimaksud sinar. Tapi kita menyebut sinar matahari juga matahari. Tetapi dia unsur yang berbeda dengan benda itu sendiri. Nah, yang kita lihat itu adalah sinar. Tapi yang kita rasakan waktu kita berjemur adalah panasnya. Jadi panas matahari kita sebut matahari juga. Waduh, terik sekali. Sama dengan tadi pagi saya berjemur dengan istri jam 10. Terik sekali memang. Wah, terik. Bagus sekali ini, matahari terik. Padahal yang kita maksudkan adalah panasnya. Nah, panasnya keluar dari benda matahari. Sinarnya keluar dari benda matahari. Dan sinarnya itu adalah matahari. Panasnya itu adalah matahari. Dia adalah matahari itu sendiri yang bisa kita lihat, dan adalah matahari yang tidak dilihat namun dirasakan, yaitu panasnya. Tetapi tentu kelemahan ini kan cuma unsur ya, bukan pribadi. Tapi kira-kira kalau mau menjelaskan tentang posisi tiga pribadi itu dalam kesatuannya dan dalam keperbedaannya, ya mungkin bisa dapat menggunakan ilustrasi itu. Walaupun tentu banyak kelemahan yang lain, bahwa tentu yang tadi sinarnya, panasnya bukan pribadi. Tetapi kalau Allah Tritunggal kan memang pribadi itu, firmannya itu pribadi, rohnya itu pribadi ya, gitu. Ya, kalau Bapak Gereja pernah ada menggunakan itu. Ada yang Pak Stephen Tong pernah saya lihat dia menggunakan gini. Kalau katanya dia berkhotbah, ada yang rekam khotbahnya. Terus ada yang nggak hadir dalam kebaktian, mendengar rekaman itu. Dan di mana-mana dia akan cerita dia mendengar khotbah Stephen Tong. Dia mungkin dipengaruhi juga oleh khotbah Stephen Tong. Dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang ada adalah gambarnya di video itu. Tetapi gambarnya itu dapat menjalankan apa yang dilakukan juga oleh Stephen Tong, yaitu kira-kira ada 2 atau ada 3, itu pernah dia pakai sebagai contoh, 1 tetapi ada lebih banyak. Atau Alkitab dia pernah pakai. Kalau ditanya, orang Kristen punya berapa Alkitab? Punya 1. Tapi di tangan saya ada, di tangan Pak Joni ada, di tangan Pak Tonglo ada, 1 cuma Alkitab. Kitab suci Kristen cuma 1. Tetapi ternyata di tangan kita ada. Cuma memang kelemahannya bukan cuma 3 ya, melebihi 3 tentu. Tetapi mungkin ilustrasi ini dapat menjelaskan tentang keesaan dan kejamakan. Pada satu pihak kita katakan kitab suci orang Kristen 1. Tetapi di pihak yang lain, yang 1 ini ternyata kita temukan di banyak orang. Ada 3 benda itu. Ada banyak benda itu. Ya, ada unsur kejamakannya. Tapi ya semua ilustrasi apapun tetap punya keterbatasan. Biasanya ilustrasi hanya menjelaskan satu aspek, tapi dia tidak dapat menjelaskan aspek yang lain. Ya, silakanlah cari ilustrasi, dan selalu harus ingatkan kepada para pendengar bahwa ilustrasi tidak sama persis dengan sesuatu yang kita ilustrasikan itu. Ya, oke. Ada lagi? Silakan. Saya, Pak. Ini pertanyaan anak-anak kecil sebenarnya, anak sekolah minggu. Tapi yang saya sendiri sampai sekarang masih saya rasa kurang menjawabnya, Pak. Pertanyaan sederhana sebenarnya, Pak. Berhubungan dengan Tritunggal. Di surga, kita akan lihat berapa pribadi, Pak, dalam kekekalan. Kemudian yang kedua, ketika Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa, itu Demut dan Selem itu sebenarnya gambar dan rupa pada manusia itu bagaimana itu, Pak? Pertama, kalau Demut dan Selem itu sebenarnya tidak ada kata dan kalau bahasa aslinya ya.
Jadi kalau kita ini lebih pas mungkin bila atau, demut atau. Karena pada bagian lain tidak disebutkan lagi dua seperti itu. Kalau Kejadian 5 cuma gambar, tidak lagi gambar dan rupa. Jadi sebenarnya itu istilah yang dapat dikatakan sama, walaupun mungkin dapat dibedakan dari aspek tertentu. Tetapi misalnya muncul di Kejadian 5, tidak lagi gambar dan rupa, tapi hanya gambar. Nah, jadi itu ya pertama untuk pertanyaan yang terakhir. Terus pertanyaan yang pertama, di sorga. Apanya yang segambar dan serupa itu Pak dengan manusia? Manusia itu memiliki kapasitas rasional misalnya. Pada binatang kan tidak ada. Ini salah satu ya. Binatang cuma ada naluri. Manusia ada naluri, tapi manusia juga punya rasio. Dan dapat mengembangkan dirinya, kebudayaannya, peradabannya. Karena itu kita boleh ada Zoom seperti ini. Sapi dan kuda sampai kiamat tidak pernah bisa bikin Zoom mereka. Tetapi kita bisa karena kita punya rasio. Kemudian manusia punya konsep moral misalnya. Mana yang baik, mana yang tidak. Kemudian manusia punya konsep kekekalan. Kita nabur bunga ke teman kita yang meninggal. Itu tandanya kita memiliki konsep tentang kekekalan. Bahwa walaupun dia sudah pergi, tetapi kita berharap untuk jumpa lagi. Kita ada konsep tentang hari esok. Kita berpikir akan hari esok. Kalau harimau dapat daging, dia langsung makan. Dia melap mulutnya, dia tidur nyenyak. Dia tidak pikir, oh, esok sisakan ini. Ya, harimau tidak pernah sisakan mangsanya. Atau kalau apa, dia biarin aja. Mereka tidak punya konsep tentang 1 jam kemudian. Tetapi kita manusia bahkan konsep sampai kekekalan ada. Dan itu membedakan bahwa kita adalah memang makhluk yang diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Ingat, kita bukan peta dan gambar Allah ya. Kita diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Kita bukan peta dan gambar Allah. Peta dan gambar Allah itu Yesus. Ibrani 1 ayat 3, Kolose 1 ayat 15. Coba boleh baca Ibrani 1 ayat 3. Yesuslah gambar Allah. Kita hanya diciptakan menurut persis gitu, tapi tidak sama. Kita bukan gambar Allah. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ya, Yesus adalah gambar dan wujud Allah. Amin. Kemudian Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, Yesus adalah gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambar Allah. Jadi waktu Yesus datang, kemanusiaannya itu sama sekali dengan Adam sebelum jatuh dalam dosa. Karena itu Yesus disebut Adam kedua. Bedanya dengan Adam, Yesus berjuang. Dalam Ibrani 5 dikatakan meskipun dia adalah anak, dia telah belajar untuk taat. Dengan ratap tangis ia berdoa kepada Bapa agar dia boleh dapat terselamatkan dari keadaan yang begitu menekan dia. Dia berjuang seumur hidupnya, karena itu secara manusia dia tidak melakukan dosa seumur hidupnya. Jadi kalau di kelas dulu kami sering berdebat, Yesus itu tidak dapat berdosa atau dapat tidak berdosa. Ya, kita tidak mau diskusi panjang itu. Saya yakin betapa ributnya kita juga di kelas, akan ribut juga sini kalau diskusi, karena memang berbeda. Tapi saya mau mengemukakan pemikiran saya ya, setuju atau tidak, ya mungkin nanti kesempatan lain boleh, karena masih ada materi ini. Bagi saya, Yesus itu ada dua natur. Sebagai Allah, dia tidak dapat berdosa. Tapi sebagai manusia, dia seperti Adam waktu diciptakan. Adam, waktu diciptakan, Adam tidak punya potensi dosa waktu itu. Adam tidak punya benih dosa. Tetapi dia dapat tidak berdosa. Itu Adam. Dapat tidak berdosa.
Kalau dia berjuang dan taat kepada firman Bapa, maka seumur hidup dia selamat tentu. Tapi sayang, Adam tidak berjuang. Yesus dapat menjadi contoh bagi kita. Di dalam Ibrani 5 katakan, karena apa? Karena dia berjuang sampai dia mati, dia tetap taat kepada Bapaknya. Karena itu dia layak menjadi contoh. Waktu dia diuji oleh setan, karena setan tahu secara manusia dia dapat diuji. Kalau Allah tidak mungkin dicoba ya. Tapi setan tahu secara manusia dia dapat mencoba. Tetapi Yesus telah berjuang dan mengusir iblis dan tidak pernah terpesona dengan godaan iblis. Walaupun kita sudah ada benih dosa, tapi kita tetap dapat melihat Yesus yang berjuang seumur hidupnya melawan dosa. Yesus tidak punya potensi dosa. Jadi, Yesus tidak dapat berdosa atau dapat tidak berdosa? Tidak dapat berdosa. Kalau saya dua-dua, Yesus tidak dapat berdosa secara ilahi, tetapi Yesus dapat tidak berdosa secara manusia. Dan dia telah berjuang, dan seumur hidupnya dia tidak pernah berdosa. Adam dapat tidak berdosa waktu diciptakan, tapi dia tidak berjuang dan akhirnya dia jatuh dalam dosa. Tapi ini jangan ditanggapi, ya, karena topik sendiri lagi dan panjang itu. Tidak dapat berdosa atau dapat tidak berdosa, kalau saya dua-dua, dari sisi ilahi dan sisi manusia. Kita lanjut dulu sebentar lagi. Itu di surga kita lihat ada beberapa pertanyaan, kali, Pak. Oh ya, Kita lagi- kalau kita lihat misalnya Wahyu berapa ya? 5 ya. Bahwa di sana ada dimunculkan anak dan bapa ya. Gitu ya. Kalau di dalam Daniel 7 ayat 13 dan 14 ada sosok. Coba boleh baca Daniel 7 ayat 13-14 di sorga. Dalam kekekalan masa lampau dan nanti sorga ke depan. Daniel 7 ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Terus 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Kalau di Daniel 7, yang ditampilkan di sana dua sosok, yaitu yang lanjut usianya, atau kalau bahasa Ibraninya itu yang hari-harinya tidak berakhir, atik yomana ya, di situ. Seperti Bapak, Pak, ya. Atik itu tidak berakhir, yomana itu kata majemuk dari yom, hari. Jadi hari-harinya tak berakhir, tapi Elai menerjemahkan yang lanjut usia, ya, sehingga terkesan kayak udah kakek-kakek tak berdaya ya. Padahal enggak, yang usianya tak berakhir gitu, yang hari-harinya takkan berakhir, dan itu Bapa. Tapi ada satu pribadi yang akan datang berkendara awan-awan. Kerajaannya kekal, tak akan berkesudahan. Semua bangsa akan menyembah dia. Dan tentu ini bicara tentang Yesus. Nah, pada bagian ini ada ditampilkan tentang dua sosok. Pasti juga Roh Kudus ada ya, cuma di bagian lain. Nah, di dalam perjanjian baru, Wahyu pasal 5 dan pasal berapa itu, kita lihat di tahta itu ada Bapa dan Anak. Ya, jadi memang kenapa Roh Kudus kurang disinggung? Karena memang Yesus itu kan datang ke dunia memperkenalkan diri Allah, mengerjakan keselamatan, walaupun tentu Roh Kudus tidak ketinggalan ya. Roh Kudus yang mengaplikasikan keselamatan itu pada kita, memeteraikan kita, kemudian memelihara kita. Tentu dia tidak ketinggalan. Tetapi kenapa dua sosok ini sering dimunculkan? Ya karena memang dalam kaitan dengan Yesus datang ke dunia sebagai penebus. Nah, kalau ditanya ada berapa sosok di sana, ya pasti 3. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Cuma apakah kita melihat langsung
Yang kita lihat langsung itu siapa? Apakah cuma Yesus yang kita bisa lihat langsung dengan mata kepala sendiri ya? Dan Nah, itu yang Bapa dan Roh seringkali- Kudus nggak bisa. Kita kurang seringkali tahu dipakai juga. seringkali dipakai oleh Sabelian, Pak. Kenapa? Bagaimana? Karena hanya Yesus yang dilihat. Mungkin, itu juga mungkin. Tapi yang jelas bahwa data-data Alkitab ada, kalau Daniel 7 itu ada dua sosok di sana. Ada Yesus, ada Bapa. Di Wahyu juga begitu. Ini kan data yang tidak boleh kita abaikan. Bahwa memang keesaan maupun kejamakan tetap ada. Dan ini memang ajaran dari para rasul kepada bapak-bapak gereja ya. Sebenarnya kan ajaran Tritunggal sudah selesai. Kenapa? Karena mereka lah yang duduk di kaki para rasul. Jadi kita yang sudah hidup di abad 21 sudah tentu tertolong sekali dengan menerima warisan doktrin utama ini. Dan gereja Kristen sedunia, baik gereja barat, gereja timur, dipersatukan oleh doktrin ini. Kecuali bidat-bidat. Sebenarnya semua gereja, gereja timur, gereja barat, Katolik, Protestan dengan segala denominasi, semua menerima Tritunggal. Kecuali memang bidat-bidat yang kemudian keluar dari jalur itu. Dari jalur gereja awal ya. Gitu. Jadi apa namanya? Ya itu sudah sangat menolong kita kalau mau memahami akar kita ada di sana. Karena itu dalam teologi sistematika ini 3 doktrin utama yang kita akan bahas, Alkitab firman Tuhan, kemudian Allah Tritunggal, semoga malam ini bisa selesai. Kemudian 2 pertemuan terakhir, soteriologi. Ada yang sudah menyinggung soal soteriologi, tapi nanti dibahas minggu depan dan 2 minggu depan. Kalau Allah Tritunggal sudah dapat dikatakan selesai kita bahas, walaupun tentu tidak sempurna atau tidak utuh, belum semua hal ya, tentu masih ada banyak hal yang perlu kita paham. Tetapi mengapa ini diangkat? Karena memang pada kenyataannya banyak gereja yang sudah tidak menyinggung lagi soal ajaran ini karena dianggap sudah diwariskan, otomatis orang Kristen mewarisi itu enggak benar. Memang kita hamba-hamba Tuhan yang berkewajiban untuk mengajarkan dari generasi ke generasi. Kalau enggak, maka warisan itu enggak akan diteruskan. Orang-orang jemaat awam kita, jemaat biasa, tidak dapat memahami dengan utuh tentu 3 doktrin yang paling utama ini. Dan mungkin kenyataan seringkali gereja sibuk dengan doktrin sekunder. Dan kita berdebat banyak dengan doktrin yang sekunder. Dan melupakan doktrin utama. Padahal sebenarnya kekristenan seluruh dunia dipersatukan dalam 3 doktrin utama ini. Kecuali bidat. Nah, itu kecuali tentu. Tapi kalau dia memang mengikuti doktrin ortodoks yang sudah ada sejak bapak-bapak apostolik, bapak gereja, maka saya kira kita dipersatukan dalam 3 doktrin ini. Walaupun kita dalam hal-hal yang lain berbeda. Saya dengan Pak Sibarani itu kalau ketemu kita berdebat. Pernah berdebat dari kemarin siang sampai besok paginya. Nggak tidur 1 malam. Istri saya turun, kaget saya dan Pak Roni sudah jam 5:30 pagi, suara masih kencang, kita tutup ruangan di kantor itu, dan masih pukul-pukul meja dua-dua. Mereka nggak tahu Pak Roni itu siapa, Pak. Iya, itu ada ngomong tadi. Kan saya sudah perkenalkan lalu. Saya tahu. Jadi kita berdebat tiap ketemu. Terakhir ketemu mungkin 3 tahun lalu, di meja makan juga masih berdebat saya dengan dia masalah eskatologi. Tapi kalau eskatologi enggak apa-apa lah, saling beda. Tapi kalau 3 doktrin utama kita sepakat. Kita cuma berdebat hal-hal yang tidak masuk dalam 3 doktrin utama. Karena apa? 3 doktrin utama sepakat kita. Saya kira semua kita di sini juga sepakat kalau menyangkut 3 doktrin utama ya. Ada perbedaan varian-varian dikit ya biasa gitu ya. Tapi yang saya mau ingatkan pada kesempatan ini, kita mewarisi doktrin bapak-bapak gereja. Dan ini satu anugerah bagi kita kekristenan sedunia. Kita tinggal mempelajari lagi lebih jauh. Kenapa? Ada Pak. Ya silakan Pak Yehuda, silakan. Saya tertarik dengan apa yang
Bapak bilang tadi bahwa kita diciptakan bukan menurut gambar Allah, karena gambar Allah sesuai dengan Ibrani 1 ayat 3 dan Kolose 1 ayat 15 adalah Yesus Kristus. Saya mohon pencerahan melalui Kejadian 1 ayat 26. Di sana pada waktu Allah menciptakan manusia ada kata kita di sana. Ya. Dan itu berarti Allah Tritunggal ada di sana juga bersama-sama. Dan pertanyaan saya, tidakkah secara otomatis bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah? Ya, maksudnya ada 3 pribadi juga dalam Iya, diri kita atau 3 ada di unsur. situ. Iya. Ya, oke, makasih pertanyaan ini. Kalau kita lihat ciptaan di dunia ini mengherankan sekali. Hampir semua ciptaan itu semua dalam bentuk rangkap 3. Mulai yang paling kecil itu atom. Itu kita bilang dulu atom sudah tidak bisa lagi diurai. Tapi kemudian ditemukan atom itu terdiri dari proton, neutron, elektron. Itu paling kecil. Sekarang paling besar yaitu alam semesta. Alam semesta ternyata terdiri dari rangkap 3. Yaitu waktu, ruang, dan unsur. Waktu juga rangkap 3. Dulu, sekarang, akan datang. Ruang rangkap 3. Panjang, lebar, tinggi. Unsur rangkap 3. Padat, cair, gas. Artinya begini. Kalau kita datang ke toko kaset, ini orang-orang tua. Terus kita dengar lagu, oh ini Ebit ya. Mungkin kita baru kali itu dengar lagu, tapi kita langsung, oh ini Ebit. Oh ini Pance ya. Kita langsung bisa, ini, dari mana? Kok kenal dengan Pance? Teman kita tanya, oh enggak kenal. Tapi kok bisa tahu bahwa itu lagunya Pance? Ya dong, dari karakter lagunya. Jadi, hasil karya seseorang, itu dapat menampilkan tentang dirinya dan karakternya. Saya yakin, kalau saya ketemu Pance, saya sudah pernah ya, tahun 78 jabat tangan dengan dia di kota kami. Cuma jabat tangan. Tangannya halus sekali memang. Kayak tangan Yusuf Roni juga saya pernah jabat tangan. Halus sekali. Saya kaget. Nah, Pance ini, saya yakin dia orang melankolis. Dari mana saya tahu? Dari lagunya. Rinto juga gitu. Saya yakin dia melankolis. Tapi kalau gitarolis, ya ini bukan milenial ya. Jadi mungkin ada di antara kita yang tidak kenal lagi siapa gitarolis. Ahmad Albar gitu. Pasti mereka agak kolerik mungkin. Kenapa? Karena karya-karya lagu mereka menggambarkan karakter mereka. Karya Allah juga ciptaan ini. Menceritakan kemuliaan Allah. Mazmur 18 ya. Baru Roma 1. Toh? Menceritakan kemuliaan Allah, menceritakan tentang keberadaannya. Jadi kalau di alam semesta ini banyak unsur rangkap 3, ya nampaknya bisa kita lihat ini sebagai cerminan dari keberadaan Allah, walaupun tubuh jiwa roh pada manusia itu memang ada rangkap 3 ya, ada 3 unsur. Tetapi memang bukan itulah yang paling utama dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 26. Bagi saya yang lebih diutamakan adalah manusia itu dapat mewakili Allah karena itu dilengkapi dengan kapasitas yang ada pada Allah walaupun dalam ukuran yang terbatas atau kita dalam keadaan ada istilah itu ya. Jadi kesempurnaan kita itu relatif gitu, tidak mutlak kayak Allah. Coba lihat di ayat 26. Tadi Pak Yehuda tidak baca selanjutnya. Coba baca sampai ayat akhir. Akan terlihat di sana peran kita, tugas kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ada kata supaya. Jadi tujuan kita diciptakan apa? Untuk mewakili Allah. Supaya kita dapat menguasai alam semesta ini, burung-burung, binatang-binatang. Pernahkah kita melihat gajah mengkerangkeng manusia? Singa mengkerangkeng manusia nggak pernah terjadi.
tetapi manusia telah mengkerangkeng binatang-binatang buas, harimau, gajah, singa, semua telah dirantai. Kenapa? Karena manusia punya otak di mana tidak ada pada binatang. Kenapa? Supaya manusia dapat menjadi Allah bagi dunia ini. Jadi kita ini adalah Allah bagi dunia ini. Itu ayat 26b mengatakan supaya mereka dapat apa tadi? Menguasai, dapat mengontrol, ya dapat berkuasa atas ini. Jadi kita mewakili Allah gitu. Nah, maka kita dilengkapi dengan kapasitas itu. Jadi lebih kepada kapasitas untuk menjalankan tugas itu. Di mana kapasitas yang ada pada Allah, ya, kemampuan untuk mengontrol, kemampuan untuk mencipta. Ingat ada kata bara di Kejadian 1 ayat 1, kemudian muncul kata Asyah, lebih banyak dipakai kaitan dengan manusia, walaupun Allah pernah juga menggunakan itu ya, Allah membentuk kita, pernah pakai kata Asyah. Kalau bara lebih banyak dipakai untuk Allah. Allah mencipta, tetapi kita membentuk. Jadi kita ya seperti Allah, menjalankan tugas, membangun dunia ini, membangun peradaban manusia. Dan disinilah kita terlihat seperti Allah gitu. Walaupun memang kenyataannya dosa telah masuk di Kejadian 3 dan telah mendistorsi tanggung jawab kita sebagai pihak yang menjalankan mandat kultural. Kita ada banyak kelemahan di sana sini oleh karena pengaruh dosa. Tetapi yang jelas bahwa mandat kultural itu tetap kita jalankan sebagai manusia sampai hari ini. Di situ bukan pada 3 unsur tubuh jiwa roh lebih menggambarkan itu, tapi lebih menggambarkan kapasitas kita di dalam menjalankan tugas. Ayat 26b itu sampai ayat 28. Gitu ya. Oke, kita lanjut sedikit lagi. Mungkin bagian di terakhir. 20 detik bisa, Pak? Ya, silakan Pak, silakan. Tidak ada maksud untuk membenturkan Bapak dengan yang lain, tapi pendapat Watchman nih bilang bahwa ada sambungannya dengan ayat 27. Oh ya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nya di sini adalah pribadi kedua. Jadi menurut gambar seperti Bapak bilang tadi, Kristus itulah. Jadi siapa yang menampakkan diri yaitu Kristus. Jadi kita ini sebenarnya diciptakan menurut Kristus. Itu menurut Watchman nih, Pak. Hanya meminta pendapat Bapak aja. Apa bisa demikian atau bagaimana, Pak? Ya, jadi dalam hal lain saya agak berbeda dengan Watchman ya dalam hal lain, tapi dalam hal yang ini saya juga tadi menyatakan seperti itu, bahwa kita bukan gambar Allah, tapi kita diciptakan menurut gambar Allah. Manusia yang sejati sebenarnya itu seperti Yesus waktu datang. Dan sebenarnya itu ada pada Adam sebelum jatuh dalam dosa. Tapi Adam telah kehilangan itu, kemuliaan itu. Maka Yesus datang. Dan Yesus sekarang menjadi contoh bagi kita. Tidak lagi pada nenek moyang kita Adam. Yesuslah gambar Allah yang Ya, betul, Pak. Dan kita diciptakan menurut itu. Ya, jadi Watchman ini memang ada boleh bilanglah di jalur Injili, cuma memang ada beberapa pendapat dia yang kalangan Injili yang masih kurang menerima ya. Walaupun saya sangat respect Watchman itu, karya-karyanya dulu begitu banyak ya. Sekarang aja yang mungkin generasi muda sekarang kurang lagi melihat buku-bukunya, tapi di tahun-tahun 80-an itu cukup banyak karyanya ada di toko-toko buku ya. Dan dia ada satu tokoh lagi yang dikenal dan paling dianggap sangat ortodoks pandangannya, yaitu siapa? Obor Allah di Asia. Siapa itu? Obor Allah di Asia, siapa yang ingat? John Sung. Ya, John Sung, sama-sama orang Chinese. Kalau saya berpendapat dari segi teologi, John Sung lebih ketat teologinya daripada Watchman Nee. Tapi dalam hal itu saya seperti itu, bahwa memang kita diciptakan menurut gambar Allah. Halo Pak. Iya.
Terima kasih. Pak, boleh Halo? saya tanggapi sedikit, Pak? Ya, silakan Pak. Ya, seperti yang ditanyakan oleh Bapak Doni tadi, yang tentang penciptaan ini menurut gambarnya ini, mungkin kita melihat dari ayat sebelumnya itu dijelaskan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Sementara di dalam ayat selanjutnya di sana dikatakan bahwa menurut gambarnya. Jadi mungkin kita pahami, atau menurut saya sih saya pahami bahwa ini merupakan penjelasan daripada ayat sebelumnya kepada para pembaca. Jadi kronologi penciptaan itu seperti apa, di manusia itu seperti apa di ayat yang ke-26 ya. Yang ke-26, maka penjelasannya itu dalam ayatnya yang ke-27. Mungkin itu menurut saya sih Pak. Terima kasih. Ya, jadi tidak ini. Yang penting di sana ada kata menurut gambarnya. Entah gambarnya itu gambar Allah. Artinya kapasitas Allah. Nah, kalau kita mau lihat secara jelas kapasitas Allah dan moralnya, dan itu ya ketika Yesus datang. Dan memang Yesus dikatakan adalah gambar Allah. Kalau Yesus bukan diciptakan menurut gambar Allah ya, dialah gambar Allah. Ya, benar. Jadi mau dikatakan kita diciptakan seperti Kristus, boleh oke. Walaupun kalau kita datang ke kejadian lebih kepada kapasitas ya, bukan kepada fisik. Tentu juga ketika Yesus datang, kita diciptakan menurut gambar Yesus, bukan berarti secara fisik yang dimaksud. Tetapi kita dapat melihat lebih dekat lagi tentang moralnya, tentang kerohaniannya yang bergantung penuh kepada Bapa. Nah, kita juga sebenarnya ketika belum jatuh dalam dosa, memiliki kemampuan itu. Tetapi dosa memang telah merongrong kehidupan umat manusia. Ya, bersyukur bahwa Kristus telah menebus kita. Itu pun setelah kita ditebus, kita masih berada dalam pergumulan melawan tabiat-tabiat lama kita kan. Dan Roh Kuduslah yang menolong kita. Roma 7, Roma 8. Jadi tidak ada masalah secara teologi, baik itu kita katakan gambar Allah atau gambar Kristus. Yang jelas bahwa Kristus adalah gambar yang kelihatan dari diri Allah. Gitu. Kalau saya boleh Pak ada sedikit. Ya, silakan. Saya mengamini apa yang dikatakan tadi, tetapi ketika dikatakan gambar Allah itu lebih kepada seorang manusia yang dicipta berpribadi, gitu. Yang akhirnya memang berpribadi ini punya hak yang dia berikan untuk memang betul-betul dia mau tunduk kepada Allah atau dia sendiri akan berpisah daripada Allah dalam pengertian ya dia mandiri gitu, berpribadi, dan akhirnya memang manusia ini ditunjukkannya melalui Adam ketika jatuh ke dalam dosa. Ya, artinya disitulah kepribadian yang Allah berikan kepada mereka. Seharusnya memang dia harus tunduk dan taat penuh kepada Sang Pencipta itu, tapi akhirnya dia mengambil sikap seperti itu. Nah, itulah rupa dan gambar itu ditunjukkannya seperti begitu. Dia seorang pribadi ya. Ya, saya kira apa yang disampaikan Pak Roni itu benar, bahkan itu yang menjadi dasar, karena diciptakan sebagai suatu pribadi, maka dia punya kapasitas moral, kapasitas rasional, dan kapasitas yang lain, karena dia adalah suatu pribadi, gitu ya. Bukan satu benda atau hanya seperti binatang. Ya, oke, terima kasih. Saya Pak, tanya masukannya. Pak. Saya Pak, mumpung nggak mati ini sinyal. Oh ya, Pak Joni ya. Saya mau tanya Pak. Cuma belum buka ini. Oh ya, nggak apa-apa nggak buka video Pak. Ya, susah sinyalnya. Iya, kalau semua buka video malah punya saya mati Pak. Oh ya. Iya. Silakan Pak. Saya mau tanya Pak, apakah kualitas penciptaan Adam itu sama dengan inkarnasi Kristus? Dan apakah penyebutan Yesus itu adalah Adam kedua dalam arti kualitasnya sama? Kedua, pertanyaan berikut adalah, apakah inkarnasi Yesus, lalu Yesus membawa sifat berdosa sekecil apapun? Apakah ada? Enggak. Terima kasih Pak. Ya, bahkan Adam pun tidak punya. Adam sebelum dia jatuh dalam dosa, dia tidak punya benih dosa atau potensi dosa ya. Jadi benih dosa dan potensi dosa nanti ada pada Adam ketika dia jatuh.
baru itu yang diwariskan kepada kita. Itu yang disebut dosa warisan, yaitu natur dosa. Natur dosa. Jadi dalam posisi Adam waktu itu, sebenarnya dia dapat tidak jatuh, dapat tidak berdosa. Tetapi dapat ini kan dalam tanda kutip, dia harus berjuang. Jelas beda dengan Yesus secara utuh, karena Yesus adalah ilahi ya, kemudian menggunakan tubuh manusia. Tapi tubuh manusia Yesus, itu dia bukan pura-pura dicobai, bukan pura-pura dia berdoa, ya, bukan pura-pura dia jadi teladan. Dia telah memberikan contoh bahwa untuk dapat hidup taat kepada Bapa kita harus berjuang. Itu pesan dalam Ibrani 5 ya. Ibrani 5, dan akhirnya dikunci dengan ayat, meskipun dia adalah anak, dia telah belajar taat. Jadi Yesus itu berjuang memang. Itulah di padang gurun 40 hari 40 malam dia puasa, kemudian dia datang digoda, dia menggunakan firman Tuhan untuk melawan iblis, ya. Dan dia menang. Di Getsemani dia berjuang. Bayangkan di Getsemani, sebagai manusia sejati, dia merasakan tekanan mental, fisik itu bahkan dia bilang rasanya mau mati aku. Ya. Kemudian titik-titik keringatnya itu sudah bercampur mungkin dengan darah yang keluar dari pembuluh darah halus yang pecah oleh karena tekanan mental. Tentu yang bukan dia takut tangannya terpaku itu, tetapi bagaimana dosa dunia ditimpakan kepada dia. Dia kan adalah manusia yang betul-betul, dia adalah manusia yang kudus, dia adalah sang ilahi yang datang menggunakan tubuh manusia. Tentu mengerikan sekali bagi dia dosa. Secuil dosa aja mengerikan, ini dosa dunia ditimpakan kepada dia. Ya, tidak heran kalau dia mengalami tekanan dan dia datang kepada Bapa berdoa untuk menunjukkan bahwa dia manusia sejati. Tapi dia tidak punya potensi dosa, dia tidak punya benih dosa seperti kita. Kita punya benih dosa dan potensi dosa karena kita warisi dari Adam yang sudah jatuh. Punya potensi, Pak. Apakah itu kalau tidak punya potensi, berarti itu istilah orang Jawa eto-etoan. Artinya perjuangan Yesus adalah perjuangan yang tidak sejati itu. Benih maksudnya, potensi ini dalam arti tidak ada benih. Gitu ya, dalam arti itu. Jadi tidak ada benih dosa gitu. Tapi kalau mau dirumuskan di Yesus itu, secara manusia, dia dapat tidak berdosa. Bukan tidak dapat berdosa. Secara ilahi, dia tidak dapat berdosa. Karena Allah juga tidak dapat dicobai. Tapi kenapa Yesus dicobai? Yang dicobai adalah kemanusiaannya. Bukan kealahannya. Dan iblis tahu itu. Kealahan Yesus tidak mungkin dicobai. Tetapi iblis tahu bahwa sekarang Yesus menjadi manusia. Dan iblis memanfaatkan itu. Dia pikir dia bisa berhasil seperti menjatuhkan Adam. Kalau Yesus berhasil melawan semua godaan, semua ujian, semua cobaan dari iblis, itu karena dia berjuang. Dia penuh dengan doa tiap hari, dia penuh dengan firman tiap hari, dan itu menjadi contoh bagi kita. Bahwa perjuangan kita dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan, itu melalui firman dan doa. Siapa contohnya? Ya Yesus. Gitu. Yesuslah contohnya. Jadi ketika kenosis itu berarti Yesus mengizinkan kepada diri mengenakan. Pak, putus Pak, kurang tangkap. Tapi ginilah, mungkin saya ini mengenai kenosis. Kenosis pertama, bukan Yesus meninggalkan kealahannya di sorga. Kedua, kenosis dalam Filipi 2 itu, yaitu kealahannya berdiam secara pasif di dalam tubuh manusianya. Jadi sesekali aja muncul sifat kealahannya. Kata dasarnya kan keno. Kata keno ini yang dipakai di dalam Yohanes 1 ayat 18. Berdiam. Ayat 14 ya. Firman telah menjadi manusia dan diam. Kata keno itu. Ya, di mana LAI menerjemahkan mengosongkan.
Banyak orang hanya salah kaprah dengan istilah mengosongkan, seakan-akan sifat kealahannya ada di sorga. Enggak. Jadi dia tetap ada kealahannya berdiam di dalam diri Yesus, tapi secara pasif. Dari sehari-hari yang Yesus alami adalah sifat kemanusiaannya. Dia bangun pagi, dia pergi mandi, dia lapar, dia perlu sarapan, dia bekerja, kemudian lelah, dia perlu tidur, dia bangun, dia berdoa, dia baca Alkitab, ya semua sebagai dia manusia yang bergantung pada Bapa dia lakukan, termasuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan inilah yang unik memang. Dan ini sebagai bentuk solidaritas Tuhan, ya, bentuk solidernya Tuhan kepada kita, berbagian dengan kehidupan kita. Seharusnya tidak seperti itu, tetapi dia lakukan karena kasih, kan jawabannya. Dia berbagian dengan kita. Jadi sehari-hari yang Yesus alami seperti kita alami, ya, yaitu kita bisa lapar, haus, lelah, dan Yesus mengalami juga itu. Dan dia berjuang juga menjaga kerohaniannya, karena itu Yesus berdoa, karena itu Yesus pasti baca firman. Buktinya ketika menghadapi iblis selalu dia mengutip firman. Itu tentu yang diuji adalah kemanusiaannya. Kalau kealahannya, iblis akan lari tunggang langgang. Tapi iblis datang mendekat ke dia dan berhadapan dengan kemanusiaan Yesus. Dan iblis tentu tahu bahwa bisa ada kemungkinan menurut iblis, mungkin dia berhasil. Tetapi salah iblis, bahwa Yesus bergantung penuh kepada Bapa. Roh Kudus senantiasa mengurapi dan memperlengkapi dia. Sebagai manusia, ya, tentu sebagai ilahi, dia adalah Allah dan tidak dapat dicobai, dan iblis tidak dapat mendekati dia. Saya memahami apa yang dimaksud dengan Yesus dapat tidak berdosa, Ya. tidak berdosa ini. Dan saya sih punya pemahaman bahwa keseriusan Yesus ketika dia dicobai itu untuk menunjukkan pola atau teladan begini loh menghadapi cobaan. Tapi bukan pura-pura, kan? Ya, bukan pura-pura. Beliau Kalau dia tidak bisa dicobai, berarti pura-pura aja. Kalau dia tidak bisa. Buktinya dia bisa dicobai. Padahal kalau Allah tidak dapat dicobai. Jadi memang menunjukkan bahwa inilah manusia. Ya. Inilah inkarnasi. Inilah menunjukkan bahwa dalam ujian pun dia lulus sebagai produk unggul. Oh iya. Saya sih memahami seperti itu. Jadi mungkin ada yang dapat saya tambahkan kaitan dengan inkarnasi. Waktu Yesus datang berinkarnasi karena kasih, ya, itu dia meresikokan diri. Itu meresikokan diri. Ini cara berpikir kita manusia, ya, dengan bahasa manusia. Bayangkan dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Itu dia meresikokan diri. Kita tidak tahu menggunakan bahasa apa, istilah apa. Tapi kalau istilah manusia, dia datang itu bukan hanya memang rela untuk datang, bukan hanya untuk memang dengan kasih dia mau menemui kita, tetapi dia mempertaruhkan kehidupannya. Dan dia menang. Dia menang. Belak-belakan saja. Kalau lebih belak-belakan juga nggak apa-apa kan sih Pak. Artinya memang ketika di dalam Filipi dikatakan bahwa dia taat, bahkan taat sampai mati, itu menunjukkan memang ada resiko yang memang sangat besar dalam pengertian dia punya potensi untuk juga berbeda, tetapi itulah perjuangannya sampai betul dia taat sampai mati gitu. Jadi artinya memang bukan sandiwara, bukannya itu dia memang betul-betul sangat berisiko begitu, sangat berisiko. Dan bisa dia katakanlah karena dia ketaatannya, maka bisa itulah arti ketaatan itu sendiri. Maka ada kemungkinan berbeda begitu. Maka memang kalau pakai istilah rumusan tadi, secara manusia dia dapat tidak berdosa. Bukan tidak dapat. Kalau keilahiannya tidak dapat. Tapi secara manusia dia dapat tidak berdosa. Dan Adam waktu diciptakan juga dalam kondisi dapat tidak berdosa. Tapi oke lah, ini menjadi pergumulan dan renungan tambahannya, sebenarnya tidak ada di dalam video, ya. Saya mau gunakan waktu yang ada setengah jam lagi dulu untuk lanjut sedikit, ya.